Oke, so kita lanjut ya, masuk ke tes formatif 2 untuk modul 2 terkait dengan kegiatan belajar 2 terkait dengan gerak pada bidang datar. Nah, untuk soal nomor satunya, katanya jarak terjauh yang dicapai oleh sebuah batu yang dilempar ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap horizontal dengan kelajuan 12 meter per sekon adalah berapa meter? Nah, di nomor satu ini itu terkait dengan gerak parabola ya. Oke. Nah, terkait dengan gerak parabola di mana gerak parabola itu kan sebenarnya seperti ini ya. Gerak dua dimensi. Nah, kemudian diketahui bahwa ada di sini adalah V0 dengan besarnya adalah 12 meter per sekon, kemudian membentuk sudut sebesar 37 derajat ya. Oke, 37 derajat. Berarti karena membentuk sudut, dalam vektor itu pasti kalau membentuk sudut pasti ada dua jenis gerak. Yang pertama adalah V0x sama dengan V0 dikalikan dengan cos 37. Berarti V0x-nya sama dengan 12 dikalikan dengan cos 37 itu 0,8. Berarti V0x-nya adalah 9,6 meter per sekon. Nah, sedangkan V0y atau mungkin gini aja kali ya biar adil, V0x sama V0y nya ini di perhitungannya dipisah aja. Jadi V0y itu sama dengan V0 kali sin 37, berarti V0y sama dengan 12 kali 0,6, berarti V0y sama dengan 7,2 meter. Kemudian V0x sama dengan V0 dikalikan dengan cos 37. V0x sama dengan V0 12 kali 0,8. Berarti V0x nya adalah 9,6 meter per sekon. Sorry, ini meter per sekon ya, karena ini kan kecepatan. Nah, terus ditanya adalah jarak terjauh. Nah, jarak terjauhnya kira-kira nih dari sini ke sini nih kira-kira berapa sih? Itu yang ditanya. Atau kita simbolkan dengan X max. Nah, ya sudah. Nah, untuk mencari jarak terjauh itu sebenarnya bisa kita gunakan karena ini jarak horizontal. Jarak horizontal berarti kita pakai GLB. Ingat ya, pada apa namanya? Pada gerak parabola sumbu X itu berlaku GLB dan sumbu Y ini berlaku GLBB. Makanya secara analisis kalau misalnya daripada ngapalin rumus, ingat aja konsep ini. So, karena untuk mencari jarak berarti X max-nya ini sama dengan Vx dikalikan dengan T. Dan karena kita tahu bahwa sumbu X itu GLB, maka V0 kecepatannya akan selalu konstan. Berarti boleh dikatakan bahwa X max-nya ini sama dengan V0x dikalikan dengan T-nya, itu kita cari terlebih dahulu. Nah, karena sebenarnya di sini gimana sih cara nyari T-nya? Nah, kalau di sumbu X kita terbatas, maka kita gunakan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu kan gerak naik dan turun. Nah, kira-kira mana yang bisa dicari sih? Nah, karena kita nggak tahu ketinggiannya berapa, maka kan di sini kita tahu bahwa ketika di sini kan geraknya cuman begini doang nih. Ya, ini Vx-nya doang, sedangkan Vy-nya itu sama dengan 0. Karena kalau misalnya Vy-nya nggak 0, dia bakal naik lagi. Nah, dari situlah kita bisa cari T-nya dengan cara VTY. Nah, karena kan ingat ya, sumbu Y pakai GLBB. Yang kita mau nyari adalah waktunya. Berarti kita bisa gunakan rumus nomor 1 di GLBB. Nah, ditambah A kali T. Nah, VTY-nya kan 0 nih. Sama dengan V0Y-nya adalah 7,2 ditambah dengan min 10 kali T. Berarti 10T sama dengan 7,2, berarti T-nya adalah 0,72 sekon. Ya. Oke. Kalau udah dapat 0,72, gimana tuh? Nah, tapi ingat 0,72 itu hanya berlaku dari sini ke sini. Nah, naiknya 0,72, berarti turunnya juga 0,72. So, berarti ketika kita mau menghitung X maksimum di sini, jangan lupa nanti ini dikali 2.
Jadi ini 9,6 kali 9,6 kali 2 kali 0,72. Berarti berapa tuh? Coba kita kalkulator saja langsung. 9,6 dikalikan dengan 2 kali 0,72. Jawabannya adalah 13,824. 13,824 meter, atau berarti jawabannya untuk soal nomor 1 di sini adalah yang C ya. 13,8 sekitar. Nah, untuk nomor 2, jarak terjauh maksimum yang dicapai sebuah bola dengan kelajuan 24 meter per sekon. Nah, di sini definisi jenis geraknya nggak dibahas. Cuman kalau misalnya kita berandai-andai kalau dia gerak lurus doang, coba ya. Oke, kita berandai-andai dulu. Misalkan ini soalnya adalah terkait cuman kalau misalnya saya punya kecepatan awal nih, ini besarnya adalah V-nya adalah 24 meter per sekon. Kemudian misalnya dia karena mungkin kasar atau apa, nah ditanya kira-kira ini S-nya berapa. Nah, ini bisa kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2 2AS. Akan tetapi waktunya nggak ada, A-nya kan nggak ada. Sedangkan kalau mau nyari A ini berarti kita harus butuh T, waktu. Nah, berarti kemungkinan besar untuk dia gerak lurus doang gagal. Nah, tapi possible nggak sih kita mau mencari maksimum? Ada. Nah, jadi secara teoritis ya, kalau misalnya ini dasar teorinya ini logik sebenarnya ya. Ketika benda itu kan kalau misalnya semakin lebar ininya kan semakin begini ya, tingginya gede. Tapi kalau misalnya kita perkecil dikit, maka jarak paling jauhnya ini. Tapi ada kalanya ketika nanti dia ketika dia ada di batas, melebihi batas atau lewat dari batas itu, maka nanti akan kembali lagi seperti semula. Maksudnya kembali lagi kayak misalnya, oh kalau misalnya saya 0 derajat kan ininya doang yang maksimum. Tapi kalau misalnya 90 derajat atasnya doang yang maksimum. Nah, tapi kalau misalnya ketika misalnya 30, misalnya 30 begini nih. Nah, nanti bakal 60 itu makin lama makin kecil. So, secara teoritis ya, ini secara teoritis jarak terjauh maksimum pada gerak parabola terjadi pada sudut 45 derajat. Itu secara teoritis udah terbukti ya. Karena kalau udah di atas 45 itu, maka jadi geraknya tuh gini nih. Kalau dibandingin ya, misalnya ini saya gambar kasar aja. Misalnya 30 derajat itu segini. Ini 30 derajat. Nah, ketika 45 derajat, maka nanti ketinggiannya akan maksimum misalkan seperti ini. Nah, terus dia lebih jauh lagi. Tapi nanti ketika dia 60 derajat, nanti dia balik lagi seperti ini. Ya. Jadi nanti lama-lama makin kecil lagi. Set gitu. Ya. Jadi pada gerak parabola untuk jarak terjauh terjadi pada saat 45 derajat. Kalau di atas 45 derajat dia akan berkurang lagi. Karena bisa kita logik aja kalau misalnya saya ngelempar ngelempar sesuatu agak landai sama agak tinggi, pasti jarak ininya jauh berkurang ya. Oke, berarti kalau ini kita gambar. Nah, tapi sebelum lanjut ke jawab nomor 2,
sebenarnya di nomor 1 nih kalau kalian mau based on rumus dipersilakan. Cuman kalau dari saya pribadi jujur saya bukan tipe penghafal rumus, saya lebih mengutamakan dari konsep dasarnya itu sendiri. Ya, jadi sumbu X itu GLB, sumbu Y itu GLBB, tinggal rumus apa yang GLB sama GLBB ada pakai, terus tinggal analisis secara GLB dan GLBB. Kalau emang bisa dua-duanya dipakai ya bagus, karena biasanya jarang banget kalau ngerjain soal itu cuma satu sumbu doang, pasti dua-duanya kepake. Nah berarti ini misalkan 45 derajat ya. Nah, 45 derajat. Terus katanya kita punya di sini V0 nya ini sebesar 24 meter per sekon. Berarti ini akan terurai menjadi V0x dan V0y. So berarti untuk V0x nya adalah V0 dikalikan dengan cos 45. Berarti V0x nya sama dengan 24 dikalikan dengan setengah akar 2. Jadinya V0x nya adalah 12 akar 2 meter per sekon. Sedangkan untuk V0y nya adalah V0 dikalikan dengan sin 45 ya. Nah berarti V0y nya sama dengan 24 kali setengah akar 2. Berarti V0y nya adalah 12 akar 2 meter per sekon. Oke, kemudian ditanya jarak terjauh. Nah analisisnya sama ya. Analisisnya sama. Untuk mencari jarak terjauh kita menggunakan rumus GLB Vx atau Vx dikalikan dengan T. Karena Vx nya V di sumbu X itu selalu konstan, maka bisa kita katakan Vx itu sama dengan V0x dikali T, dan tinggal kita cari aja T nya berapa dengan menggunakan Vty sama dengan V0y ditambahkan dengan A kali T. Terus Vty nya 0 sama dengan V0y nya adalah 12 akar 2 ditambah dengan min 10 kali T. Jadinya 10T sama dengan 12 akar 2. Berarti T nya adalah 1,2 akar 2 sekon. Nah kalau udah tinggal kita masukkan X max sama dengan V0x nya adalah 12 akar 2 dikali dengan 1,2 akar 2. Berarti X max nya sama dengan 14,4 kali dengan berapa nih? Oke, sorry. Untuk ininya kan waktunya jangan lupa dikali 2 ya. Karena ingat ini waktu baru nyampe untuk titik tertinggi. Nah sehingga jadinya ini adalah 28,8 dikalikan dengan 2, maka X max nya sama dengan 57,6 meter. So jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang A ya. Nah kalau untuk kalian mau pakai rumus jadinya untuk nomor 1 dan nomor 2 ini kalian bisa menggunakan X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Nah kalau kalian mau bandingkan atau compare jawabannya dengan rumus ini dipersilakan ya, tidak ada masalah. Karena harusnya pasti bakal sama kok ya. Karena dari secara analisis itu justru rumus ini itu datang atau muncul akibat analisis dari sumbu X GLB sama sumbu Y yang GLBB, sehingga ditemukan sedemikian rupa rumusnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 3 dan 4, harusnya muat ya. Oke, nah nomor 3. Di soal katanya sebuah roda katrol berputar 300 rotasi per menit, maka besar kecepatan sudut. Oke, sebenarnya ini ada dua pendekatan sebenarnya ya. Nomor 3 untuk pendekatan yang pertama katanya kan 300 rotasi per menit. Sedangkan dimintanya adalah radian per sekon. Nah, jadi sebenarnya cuma ngerubah satuan doang. Dimana 1
satu rotasi atau satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Dan 1 menit ini adalah 60 sekon. Berarti gimana? Ya, balik lagi dengan cara konversi. 300 rotasi per menit, nah sama dengan 300 dikalikan dengan yang namanya 2pi per 60 radian per sekon. Nah, karena berhubung dari rotasi ke radian itu dikali dengan 2pi, terus dari menit ke sekon itu dikali 60, maka tidak perlu berpindah ya. Atas tetap atas, bawah tetap bawah. Ya sudah, berarti ini 1, ini 5, maka jawabannya adalah 10 pi radian per sekon. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, tapi bagaimana pendekatan kedua? Nah, pendekatan kedua pakai gini. N-nya adalah 300 rotasi dengan T-nya adalah 1 menit. Yang setara dengan yang namanya 60 sekon. Nah, ditanya adalah omeganya itu berapa? Nah, langsung dijawab dengan cara omega tuh sama dengan 2πf. Sehingga omega sama dengan, nah, tapi F-nya belum ada. Nah, berarti kita harus cari F dulu. Nah, cara nyari F-nya itu adalah dengan menggunakan rumus N per T. Berarti N-nya adalah 300, per T-nya adalah 60. Berarti kita dapatkan frekuensinya sebesar 5 Hz. Ya sudah, kemudian kita langsung masukkan saja. Jadinya 2pi dikalikan dengan 5, maka omeganya adalah 10 pi dengan satuan radian per sekon. Sama? Iya, pasti sama. Orang logikanya tuh sebenarnya atas sama bawah tuh sama. Bedanya apa? Kalau di bawah berlogika dengan rumus, kalau yang di atas berlogika dengan konversi satuan, ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, sebuah benda bergerak mengitari lintasan sebanyak 8 kali dalam waktu 40 detik. Maka besar frekuensi. Nah, ini diketahui bahwa N sama dengan 8 kali. Terus kemudian T-nya adalah 40 sekon. Nah, di sini kalau kalian mau rubahnya dalam satuan ini, of course nggak bisa. Karena untuk definisi frekuensi sendiri ya, frekuensi sebenarnya ini kalau emang ngerti definisi nggak perlu pakai rumus bisa sebenarnya. Jadi frekuensi itu adalah banyak putaran dalam 1 detik. So, berarti kalau 8 kali 40 detik, kira-kira 1 detiknya muter berapa kali itu? Nah, gampang kan logikanya, tinggal dibagi aja tuh 8 bagi 40. Makanya kenapa rumus F itu sama dengan M per T. Nah, yang ditanya adalah F dan T besar ya. Nah, kalau untuk T besar, untuk periode, definisinya bagaimana? Kalau periode adalah waktu untuk 1 putaran. Ya udah, bagaimana? Tinggal dibalik definisinya dari frekuensi. Makanya hubungan frekuensi dan hubungan T itu adalah saling berbanding terbalik. Ya sudah, langsung kita jawab aja. Kalau kita tinggal mau pakai rumus Fn per T, berarti F-nya sama dengan 8 per 40, berarti jawabannya adalah 0,2 Hz. Nah, kemudian kalau untuk rumus T-nya, kalau mau pakai T per N, karena kebalikan dari F, boleh. Berarti T besarnya sama dengan 40 per 8 sama dengan T-nya adalah 5 sekon. Atau menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 0,2 alias 10 per 2, maka jawabannya adalah 5 sekon. Ya, jawabannya tetap sama. Karena emang logika rumusnya tuh sebenarnya atas sama bawah ini nih, yang terutama yang atas dulu ketemu, baru nanti ada hubungannya nih. Oh, F sama dengan M per T.
sedangkan T besar sama dengan T per N. Berarti hubungannya apa? Ya, berbanding terbalik, alias T itu sama dengan 1/F. Tuh. Maka jawaban untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke. Nomor 5 dan 6, sebuah uang logam diletakkan pada sebuah piringan hitam yang sedang berputar pada 33 radial per menit. Nah, oke. Nomor 5, ini radian kayaknya ya, karena kalau mungkin L sama N mungkin typo gitu ya. Oke, nomor 5 diketahui bahwa N-nya ini sebesar 33 radian. Terus abis itu T-nya adalah 1 menit alias dalam waktu 60 sekon. Kemudian besar percepatannya yang diletakkan, oke, berarti ada R-nya 0,5 cm atau sebesar 0,05 meter. Nah, yang ditanyakan adalah besar percepatan. Nah, ditanyakan A-nya ini adalah satuannya meter per sekon kuadrat. So, berarti ini ditanyakan adalah ketika diletakkan 5 cm. Oh, percepatan sentripetal ya, atau percepatan perputaran gitu. Maka bisa kita jawab menggunakan rumus apa nih? Nah, berarti rumus AS itu kan sama dengan V kuadrat per R. Nah, tapi masalahnya kan V-nya nih nggak ada nih. Terus kita pakai apa tuh ngerjainnya? Nah, jadi si V-nya ini bisa kita cari dengan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, tapi omeganya nggak ada lagi. Gimana tuh? Ya udah, berarti omega sama dengan 2pi kali F, dimana berarti omega sama dengan 2pi kali N per T. Nah, karena apa? Rumus F itu kan sama dengan N per T ya. Berarti F sama dengan 33 per 60. Nah, kalau udah, ini kan berarti Hertz ya satuannya ya. Ya sudah, berarti langsung kita masukkan aja omega sama dengan 2pi alias 2 dikali dengan 3,14 dikalikan dengan 33 per 60. Berarti omeganya sama dengan berapa tuh? 2 kali 3,14 sorry 2 kali 3,14 kali 33 terus kemudian dibagi dengan 60, maka jawabannya adalah 3,454 radian per sekon. Nah, kemudian kita cari V sama dengan omega dikalikan dengan R yang besarnya adalah 0,05. Berarti 3,454 kali 0,05. Nah, jawabannya adalah 0,1727 meter per sekon. Nah, kemudian lanjut lagi AS sama dengan 0,1727 pangkat 2 dibagikan dengan yang namanya 0,05. Nah, berarti AS nya sama dengan 0,1727 kuadrat dibagikan dengan 0,05. Maka jawabannya adalah 0,596 meter per sekon kuadrat, atau AS-nya adalah sekitar, jawabannya adalah 0,6 ya. Sekitar 0,6 meter per sekon kuadrat. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Nah, terkecuali nggak tahu ya kalau mungkin ini ada tipe soal atau gimana, atau ada salah masukin soal. Karena kalau pas saya cek untuk soal nomor 5 ini jawabannya cukup berbeda dengan jawaban saya. Karena di pilihan gandanya sih kalau di KJ-nya jawabannya B alias 0,4. Antara saya ada salah ngitung atau gimana, saya kurang paham juga deh. Harusnya bener kok, N per T, T-nya 60 menit. Oke. Nah, kecuali mungkin 33 radian. Soalnya 33 radial itu berapa radian ya? Wait, bentar ya. Oke, so untuk 33 radial ternyata nggak ada ya. Radial itu merek
ban setahu saya. Jadi dia bukan satuan derajat. Kalau satuan derajat itu ya radian ya. Oke, so untuk nomor 6 diketahuinya adalah eh, diameter sama dengan 30 meter. Berarti di sini kita bisa dapat informasi bahwa R-nya tuh 15 meter. Kemudian untuk V-nya katanya 30 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah percepatannya, AS-nya atau percepatan sentripetalnya. Jawabnya berarti tinggal kita masukin aja rumusnya, V kuadrat per R. Berarti AS-nya sama dengan 30 kali 30 per 15. Berarti AS-nya sama dengan, langsung coret, ini coret 1, ini coret 2. Jadinya berarti AS-nya adalah 60 meter per sekon kuadrat. Maka untuk nomor 6 jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 5 dan 6. Jadi untuk nomor 5 ini kalau ngikutin di KJ-nya jawabannya B. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kalau berdasarkan informasi yang ada di kunci jawabannya, dia mengatakan bahwa menggunakan rumus yang sama sepertinya, seperti punya saya, cuman bedanya versi lebih panjangnya lagi. Nah, untuk F sama dengan N per T-nya itu, karena kalau pas saya masukin pakai rumusnya itu juga, malah jatuhnya tuh jawabannya yang C ya. Oke, nomor 7. Sebuah benda melakukan 3 perpindahan secara berurutan. S1, S2, dan S3 ternyata dalam bentuk vektor. Maka besar vektor perpindahannya adalah berapa? Nah, jadi ternyata geraknya ini ada 2 sumbu ya. Yang pertama sumbu X, yaitu diwakili dengan vektor I ya. Sumbu X diwakili dengan vektor I. Kemudian untuk sumbu Y-nya diwakili oleh vektor J. Kalau 3 dimensi berarti sumbu Z-nya diwakili oleh vektor K, biasanya begitu, IJK. Nah, karena berhubung di sini kan kita nggak tahu nih ya, sumbu X-nya jadinya berapa, sumbu Y-nya berapa. Tapi yang pasti tidak bisa terbantahkan adalah misalnya ini nanti kita rubah dalam bentuk yang namanya segitiga siku-siku, lalu berlaku rumus Pythagoras. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan gambarnya ini, berarti dari S1 yang faktornya I dikurang dengan 3J berarti akan mempunyai dua, ini S1X-nya adalah 1, kemudian S1Y-nya adalah min 3. Nah, jadi ini mungkin karena nggak ada satuan, kita kasih nama aja satu satuan. Terus S1Y-nya ini berarti bergerak ke kiri sejauh 3 satuan. Kok ke kiri? Ke bawah ya. Nah, kemudian S2-nya rinciannya adalah 2I dikurang dengan J, yang artinya apa? Ya, S2X sama dengan, berarti S2X-nya itu 2 satuan ke kanan. Terus S2Y-nya berarti 1 satuan ke bawah. Gitu. Oke, atau mungkin ini biar lebih, nah gini, nanti dikasih deskripsinya ya di samping ya. Nah, S3-nya sama dengan min I tambah J, berarti akan ada 2 ini lagi. S3X sama dengan min 1 satuan. Terus S3Y-nya adalah 1 satuan. Tapi nggak ada deskripsinya kemana ya. Nah, di sini barulah saya bikin aja ini 1 satuan ke kanan. Terus kalau ini 3 satuan ke bawah. Terus kemudian ini 2 satuan ke kanan. Terus ini 1 satuan ke bawah. Kalau ini 1 satuan ke arah kiri, kemudian ini 1 satuan ke arah atas. Nah, alhasil apa? Kalau kita bahas ini berarti ada 2 kali ngerjain. Yang pertama adalah
terkait dengan sumbu X, maka kita harus cari dulu resultan dari S di sumbu X itu bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan ternyata untuk yang sumbu X itu kan ini sama ini, ke kanan 1, ke kanan 2, ke kiri 1. Artinya berarti S1X ditambah dengan S2X dikurangkan dengan S3X. Nah, berarti sigma XX-nya sama dengan 1 tambah 2 kurang 1. Berarti sigma XX-nya adalah 2 satuan, yang artinya berarti ini 2 satuan ke arah kanan ya. Nah, 2 satuan ke arah kanan. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu kan diambil dari S1Y, S2Y, dan S3Y. Nah, berarti untuk sigma XY sama dengan berarti min S1Y dikurang dengan S2Y ditambahkan dengan S3Y. Berarti sigma XY sama dengan min 3 kurang 1 tambah 1. Nah, di sini yang saya pakai itu di bagian untuk yang di sebelah kanannya aja ya. Jadi untuk besarnya yang dipakai itu yang di sebelah kanan aja. Nah, untuk arahnya ini mempengaruhi tanda plus atau minusnya aja. Jadi di sini saya pakai kalau ke kanan itu plus, ke kiri itu minus, terus ke atas itu plus, terus ke bawah itu minus. Kemudian berarti sigma XY-nya ini setara dengan yang namanya min 3 satuan. Berarti kalau secara gambar dia nanti akan 3 satuan ke bawah gitu ya. Oke, 3 satuan ke bawah. So, dari sinilah kita gambar. Ini 2 satuan 2i berarti, terus ini adalah min 3j. Berarti resultan vektornya atau S-nya ini sendiri bisa kita 2i dikurangkan dengan 3j. Ya udah, berarti kalau kita gambar begini, berarti resultannya kemana? Nah, resultannya ini. Ya udah, berarti S-nya sama dengan akar kuadrat dari SX kuadrat tambah SY kuadrat. Berarti S sama dengan akar kuadrat dari 2 kuadrat. Ingat ya, ini yang kita masukin angkanya aja. Dan ini min 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 13 satuan. Dan satuannya ternyata sentimeter ya. Ya udah, berarti jawabannya untuk nomor 7 adalah yang B. Nah, tapi kalau misalnya mau langsung boleh nggak? Boleh. Nah, jadi karena ini sebenarnya penjumlahan vektor 2 dimensi yang ada kalau di materi matematika itu ada di matematika minat terkait dengan vektor. Jadi kalau misalnya terkait dengan udah dibikin IJK itu kalau mau tambah ya tinggal tambah aja nggak apa-apa. Kalau mau tinggal kurang ya kurang aja. Nah, tapi secara definisi atau secara konsep fisika itu kurang. Penjelasannya kenapa kok bisa langsung ditambah, kenapa bisa langsung dikurang gitu, nggak ada. Oke, so itu untuk nomor 7 penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kita mau langsung bikinnya 1 tambah 2 kurang 1 itu boleh aja, tanpa perlu deskripsi lebih panjang lagi. Yang disembunyiin juga sama, sehingga kita ketemu langsung vektor totalnya di sumbu X sama di sumbu Y-nya 2 sama min 3. Nah, kalau udah jangan lupa, karena ini kita mau nyari resultan vektor alias S yang ini, maka kita gunakan ini bisa kita gunakan Pitagoras ya kan, karena ini segitiga siku-siku nih jatuhnya. Ini 2i, ini min 3j. Nah, oke, itu untuk nomor 7. Nomor 8, jika kita melempar bola dengan sudut elevasi tertentu, akan mencapai tinggi maksimum apabila kecepatan akhirnya itu berapa. Nah, di sini saya nggak tahu kecepatan akhir yang di mana yang dimaksud, karena kalau yang namanya udah bahas terkait dengan melempar bola dengan sudut elevasi, ini terkait dengan yang namanya gerak parabola. Ketika pada titik tertinggi,
kan begini. Kita tahu pada titik tertinggi di sini, maka di sini untuk Vy-nya sama dengan 0, sedangkan Vx-nya ini ada. Nah, kalau misalnya kecepatan akhirnya ini dibahas terkait dengan apakah maksimum, I think enggak. Karena apa? Wait, ntar dulu. Kecepatannya maksimum, gimana ya? Kecepatan akhirnya maksimum. Kalau misalnya di sini kita bahas V0, yang dimana V0-nya ini terurai menjadi V0x dan ini adalah V0y. Of course, V0x sama V0y ini bakal lebih kecil daripada V0, karena V0 ini merupakan sisi miring dari sebuah segitiga, yang pasti sisi miring itu paling panjang. Jadi kalau misalnya Vx-nya ini kan pasti sama dengan V0x, maka udah pasti nggak sama kayak V0. And then sama dengan kecepatan awalnya? No, nggak juga. Nah, sama dengan 0, yang mana gitu loh. Jarak terjauhnya minimum? Enggak juga, ya. Apabila kecepatan akhirnya jarak jauhnya minimum. Kok nggak nyambung ya? Nah, jadi kalau misalnya ini mungkin yang mendekati jawabannya yang ini. Dengan dengan persepsi bahwa kecepatan akhir yang ditanya tuh adalah yang di sumbu Y. Jadi kalau di sumbu Y betul 0, ya. Nah, jadi karena mungkin sih make sense juga. Kenapa kok kita pasti bahas sumbu Y? Karena apa? Dibahas terkait dengan tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum di sini dibahas di sumbu Y. Nah, sumbu Y yang dibahas terkait dengan GLBB. Nah, makanya jawabannya untuk nomor 8 itu adalah C. Karena apa? Walaupun ini kan maupun sumbu X-nya berapapun, selama di kecepatan akhir di sumbu Y-nya itu atau di ketinggian maksimum itu 0, ya there's no problem. Tapi bukan artinya kecepatan akhir totalnya itu 0 ya. Tapi ini kecepatan akhir di sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi jangan salah persepsi, oke? So, kita lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif 2 di modul 2. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Dari suatu tempat yang tingginya 100 meter di atas tanah, sebuah benda tanah diamati dengan sudut 3 kali 10 pangkat 4 radian. Maka panjang benda tersebut adalah berapa sentimeter? Oke, so kita lanjut ke nomor 9 ya. Kira-kira dari suatu tempat nih, nomor 9 tuh ada tanah. Terus abis itu mungkin ini adalah point of view kita ya, dimana ini ketinggiannya adalah 100 meter. Nah, kemudian ternyata kita melihat benda itu dengan sudut, atau berarti kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kan ada ini sudutnya nih, alias tetanya, dimana tetanya ini sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 radian. Nah, terus di sini ada benda. Nah, kira-kira benda ini panjangnya berapa sih? Nah, ya sudah, gampang. Sebenarnya kan ini jatuhnya tuh kayak dia muter begitu, bisa lihat dari bawah banget begini. Nah, jadi karena berhubung ini nanti set gitu, berarti ini mengikuti formula apa? Ya, terkait dengan yang namanya hubungan antara linear dengan sudut, yaitu adalah S sama dengan theta dikalikan dengan R. So, berarti S sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 pangkat 2. Maka S-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau setara dengan yang namanya 3 cm. Karena apa? 10 pangkat 2 meter itu adalah cm ya. Jadi nomor 9 jawabannya B. Kemudian untuk soal nomor terakhir di kegiatan belajar 2 modul 2,
Sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan. Oke, berarti di situ diketahui bahwa n-nya adalah 90 putaran. Terus kemudian t-nya adalah 1 menit yang setara dengan 60 detik. Ditanya adalah percepatan sentripetalnya, AS-nya itu berapa? Ya udah, kita jawab dengan rumus AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, tapi kira-kira gimana? Bisa nggak rumusnya? Nah, ini kalau misalnya kita bilang, nah, walaupun seperti ini, coba kita cek dulu ya, apakah dengan kita melakukan perubahan rumus dengan memasukkan V sama dengan omega R, coba AS sama dengan omega kali R pangkat 2 per R, berarti AS-nya adalah omega kuadrat kali R kuadrat per R. Maka untuk rumus AS-nya jadinya omega kuadrat kali R. Tetap aja R-nya kita nggak punya informasi apa-apa. Kalau misalnya kita masukkan langsung 90 putaran, R-nya itu satu lingkaran. Tapi kalau jari-jarinya aja nggak tahu, ya kan? Nggak bakal ketemu ya. Coba deh, 90 putaran berarti kan 2 pi Fn per T gitu ya. Untuk omeganya kita cari pakai bantuan omega sama dengan 2 pi F, berarti omega sama dengan 2 pi kali F nya adalah 90 per 60 coret 1 coret 30, jadi omeganya adalah 3 pi radian per sekon. Nah, di sini kalau berdasarkan kunci jawaban, dia jawabannya A. Mungkin R-nya ini entah kayaknya diambil dari nomor berapa. So for me nomor 10 ini unknown jawabannya, karena kita kurang informasi terkait dengan R. Karena kalau kita hitung begini aja jadinya jatuhnya adalah 9 pi kuadrat. Nah, 30-nya lagi kemana? Sedangkan ini juga ada satuan sentimeter. Otomatis ini harus ada jaraknya. Masalahnya jaraknya aja nggak tahu berapa. So, ya no info pastinya. Kecuali minimal kita tahu satu putaran atau ke satu keliling itu jaraknya berapa. Terus habis itu kita bisa cari R-nya, itu possible. Misalnya S-nya berapa gitu ya, atau mungkin apanya gitulah. Yep. Untuk nomor 10 ini untuk informasi R-nya itu kurang kurang informasi soal. So berarti for me that's no answer, nggak ada jawabannya. Karena kalau misalnya kalian lihat di bukunya sendiri pun dia ngasih clue untuk menggunakan rumus yang ini ya. Disuruh ngasih clue menggunakan rumus yang ini, AS sama dengan omega kuadrat R, tapi R-nya sendiri aja nggak ada ya. Tapi kalau misalnya emang kalian tahu R-nya berapa atau mungkin punya informasi tersendiri, mungkin boleh di-share aja ya di kolom komentar. Nah, soalnya dari R-nya sendiri nggak ada. Kalau kita tahu omega, kecuali kalau kita tahu V-nya itu berapa atau kecepatan lurusnya berapa, itu masih make sense. Kita bisa cari R-nya pakai rumus V sama dengan omega R. Tapi kalau misalnya kita bahas terkait dengan percepatan sentripetal, iya sih, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang menuju ke pusat dari si inti lingkarannya itu, atau pusat putaran atau pusat rotasinya. Sedangkan kalau kita berkaca pada A kali AT atau percepatan translasi pakai alfa kali R, nggak bisa juga, alfanya nggak ketemu. Yep. Tidak bisa diselesaikan untuk soal nomor 10. But if you get some idea terkait dengan soal nomor 10 ini, kalian boleh di-share
atau tolong share di kolom komentar. Oke. So dengan selesainya dibahas soal nomor 9 dan nomor 10 ini, maka saya akhiri dulu untuk video pembahasan terkait dengan tes formatif kedua ya, sama ke-1 untuk modul 2, di mana kegiatan belajarnya ada kegiatan belajar tentang gerak lurus dan gerak pada sebuah bidang, yang dimana ini ada bidang datar yang sumbu X sama sumbu Y, ada gerak parabola dan ada gerak meningkat ya. So thanks for watching this video. So jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa untuk di subscribe jika bermanfaat. So and thanks for donation at saweria.com untuk membantu perkembangan channel ini. Dan kalau misalnya bermanfaat, boleh saja donasinya seikhlasnya. Dan kalau emang ada yang nggak dimengerti, bisa langsung aja chat di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.